Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick. Nah, untuk sesi yang pagi ini untuk penjelasan dari beberapa emiten yang saya akan jelaskan untuk semua emiten saham di Bursa Efek. Yang terakhir ini pada pagi ini saya akan menjelaskan untuk kode saham Arto karena dikarenakan aktivitas di hari Senin pagi ini kita harus kembali bekerja, jadi nanti akan saya lanjutkan lagi nanti malam. Dan targetnya Dr. Candlestick ini dalam 2 minggu terakhir bisa menyelesaikan semua analisa untuk charting plan dari semua emiten. Kurang lebih sekitar ada 300 emiten yang akan kita coba chartingkan, kita plankan, lalu kita nanti akan review lagi di 6 bulan ke depan apakah yang kita gambarkan ini benar atau sesuai dengan yang kita rencanakan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke Bank Artos ya. Jadi Bank Artos ini adalah Bank Artos Indonesia ataupun Bank Jago. Nah, kalau kita lihat dari charting plan-nya ini selama kurang lebih hampir setahun, atau saya mundurkan lagi misalnya dari Agustus ke Agustus ya, setahun pas ya. Jadi penurunannya cukup drastis ya, dari 11.000 menjadi kisaran di angka 2.000 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ini harus bisa memperhatikan kira-kira apakah investasi yang kita tempatkan ini kira-kira menguntungkan atau tidak, terutama untuk saham-saham teknologi, bank-bank teknologi yang waktu itu pernah booming di era pandemi. Kita lihat penurunannya cukup drastis. Kalau teman-teman menaruh modal di sini kemudian angkanya terkoreksi menjadi 2.000, bisa bayangkan teman-teman menaruh misalnya 5 juta, maka nilai uang teman-teman maka akan menjadi sekitar 500.000 saja dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ya, seperti itulah yang namanya risiko. Makanya saya harap dalam melakukan trading, teman-teman melakukan analisa, melakukan yang namanya pertimbangan, kira-kira apakah satu atau suatu saham itu layak atau tidak untuk diperdagangkan. Nah, kita kembali ke Bank Arto. Jadi untuk teman-teman yang ada pengalaman buruk dengan Bank Arto termasuk saya, nah kita bisa lihat untuk yang di perdagangan yang di kedua kali ini bahwa harga sekarang itu berada di angka 2650. Berada di angka 2650 dengan rata-rata volume perdagangannya itu berada di kisaran harga 2.500, berada di angka 3.000 sampai ke 3.300 dan berada di angka 2.300 sampai ke 2.600. Nah, jadi yang seperti saya bilang ya, ketika Bang Arto sampai di posisi ini dengan serta-merta tidak mungkin Bang Arto ini akan langsung naik ke atas karena volume perdagangannya itu berada di rata-rata di sini. Nah, dia pasti akan melakukan yang namanya koreksi atau menguji supportnya ya, menguji supportnya untuk kembali menurunkan harga saham, lalu kemudian dia akan melakukan pembelian kembali supaya nanti harganya itu bisa naik dan dia bisa dapatkan untung kembali. Seperti ini. Menurut saya ini Bang Arto ini akan menarik jika harganya di bawah 2.400 gitu ya. Oke, dari sisi laporan keuangannya sendiri, memang kalau kita lihat Arto ini asetnya selalu naik ya. Selalu naik dari 2021, 2022, dan 2023. Tapi kita lihat kebandingan terbalik untuk harga sahamnya, di mana saham Arto itu dari 18.000 turun sampai ke 2.000. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena kita cukup ketahui ya bahwa valuasi Arto itu sudah cukup mahal. Jadi ketika para pemegang mayoritas sahamnya itu menurunkan harga, itu bisa-bisa saja atau sah-sah saja harga diturunkan, lalu kemudian dia akan kembali mengambil profit lagi di harga yang terendah. Kita lihat pendapatan Arto juga meningkat dari tahun ke tahun, laba bersih juga sudah mengalami tren positif di tahun 2002 dan 2023,
IPS-nya juga pun naik seperti itu. Kemudian price earning ratio-nya, PER-nya juga walaupun turun dari angka 4.000 ke angka 1.000. Bayangin ya, PER-nya hampir menyentuh 1.000. Lalu kemudian value book per share-nya 600. Sekarang harga masih 2.400. Jadi kalian bayangkan ketika harganya itu masih berada di 100 dengan harga 18.000, maka wajarlah kalau kita bisa lihat di sini untuk Bang Arto-nya Bang Arto nggak usah heran. Nah, dari angka 18.000 harga diturunkan menjadi ke 3.000 ataupun menjadi angka 2.000. Karena memang dari valuasinya sendiri pun juga sudah terlalu mahal di angka 18.000. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi yang sekarang di mana posisi Arto menjadi menarik? Posisi Arto dijadikan menarik itu kalau menurut saya itu jika harganya memang sudah di bawah sini, di bawah 2.400 atau di sekitaran angka 2.000 sampai 2.400. Menurut saya menarik di angka segitu. Kalau memang ternyata tidak sampai segitu, ya sudah, kita keep, kita coba trading kan di saham yang lain. Tapi kalau memang harganya seperti ini di bawah, kita bisa masuk untuk posisi entry buy. Lalu bagaimana jika harganya turun sedangkan IPS-nya juga masih cukup tinggi? Ya, itu adalah resiko perdagangan ya. Saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham Arto, tetapi kalau untuk posisi yang sekarang menurut saya lebih baik ditahan dulu sampai kita lihat harga yang tepat, harga yang pantas untuk pembelian saham di Arto. Kita bisa lihat saham-saham lainnya seperti saham Telkom atau saham Unilever, seperti itu. Karena prinsip untuk trading itu menurut saya tidak perlu banyak emiten, akan tetapi cukup di 1-2 emiten saja, yang penting sudah jelas atau kelihatan profitnya. Semoga analisa dari trading plan chart ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, selamat pagi.